Fira Despanila, saya mahasiswi PPG UIN Membonjol Padang. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya, video UKIN, yaitu tentang pesan-pesan surat Atin dengan modul PJBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai belajar, kita sebaiknya berdoa dulu. Silakan kita kelas siapkan depan. Ibu ambil absen dulu ya. Viola Cantika. Hadir, Bu. Anissa Natila. Hadir, Bu. Aziza Zahra. Hadir, Bu. Aksa. Hadir, Bu. Diwa Alari. Hadir, Bu. Fatal Abdillah. Hadir, Bu. Kami Zain. Hadir, Bu. Kenang. Hadir, Bu. Jumatum Fatir. Hadir, Bu. Asia Katia. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. Silakan berdiri semuanya. Adil makmur
mengharapkan berpaparan tentang besok-besok pokok Al-Quran surat Atin dengan baik. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada minggu ini, yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan pesan-pesan pokok Quran surat Atin dengan baik. Kemudian peserta didik diharapkan membuat paparan tentang pesan-pesan pokok Quran surat Atin dengan baik. Kemudian ada yang sudah tahu sebab penamaan surat Atin kelompok 1? Kenapa dinamakan dengan surat Atin? Karena terambil dari kata pada ayat pertama surat ini. Karena diambil dari kata pertama dari surat Atin. Kemudian sebutkan apa saja kelebihan manusia dibanding makhluk lain. Kelompok 2. Sempurna, sikap. Lanjut. Nah, kita bahas dulu mengenai surat Atin. Nah, surat Atin surat yang keberapa dalam Al-Quran? Terdiri dari berapa ayat? Nah, kemudian tergolong surat apa? Makiyah. Nama Atin terambil dari kata pada ayat pertama. Apa arti Atin? Buah.
Esal-esal surat At-Tin. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam. Sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon, dan Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina, tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa alaihissalam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. 5. Bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ke neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal, namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah. Orang-orang yang benar-benar beriman dan menjaga diselamatkan dari neraka. Allah telah merubahkan aturan syariat. Ia akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberi pahala kepada orang yang taat dan menghilangkan orang-orang yang bersalah. Presentasi kami tentang penulisan surat At-Tin. Nah, terima kasih kepada kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan pesan-pesan surat At-Tin. Pesan-pesan surat At-Tin. 1. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam. Sekarang negara Palestina, Suriah, dan Yordania, dan Lebanon, dan Baitul Maqdis. 4. Allah telah menciptakan manusia dan bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan itulah Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. 5. Bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ke neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal, namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah. 6. Orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. 7. Allah menciptakan dengan bentuk yang sempurna melewati sebagai tahap dari bayi, anak, kemudian akan meninggal. Itu merupakan bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah. Dia Maha Kuasa untuk membangkitkanmu dari kematian. 8. Allah telah menurunkan aturan syariat. Dia akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberi pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Itulah hasil karya kami tentang pesan-pesan surat At-Tin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, jadi kalian sudah tahu kan mana yang besar surat At-Tin ayat 1 sampai 3. Jadi setelah Ibu lihat tadi penampilan kalian di depan,
Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas melestarikan bumi. Nah, kelompok 1 berarti pesan ayat yang 4 yaitu Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kita manusia jauh lebih sempurna daripada makhluk lainnya. Nah, Allah membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itu Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Jadi kita diberikan amanat oleh Allah sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Kelima, kelompok 1. Apa pesan ayat kelima? Bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat selama-lamanya, yaitu ke neraka lugu sempurna dan dilengkapi akal. Namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah. Nah, bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati aturannya, menaati utusannya, siapa utusannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan dikembalikan ke mana? Ke neraka. Tubuh yang sempurna yang dilengkapi akal namun durhaka tidak akan menyelamatkan dari azab Allah. Pesan ayat ke-6 kelompok 2. Apa? Orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Nah, orang-orang yang benar-benar beriman, itu pesan ayat yang ke-6, dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan apa? Dengan pahala yang tiada putus-putus. Nah, dan diselamatkan dari api neraka. Pesan ayat ke-7 kelompok 1. Allah menciptakan dengan bentuk yang sempurna melewati berbagai tahap dari bayi anak kemudian akan menjadi remaja dewasa tua hingga meninggal. Itu merupakan bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah. Dia maha kuasa untuk menurut dengan Dan pesan ayat ke-7 apa? Allah menciptakan dengan bentuk yang sempurna melewati berbagai tahap dari bayi, anak, kemudian akan menjadi remaja, dewasa, tua hingga meninggal. Nah, itu merupakan bukti yang jelas tentang kekuasaan Allah. Ayat ke-8 kelompok 2. Jangan kira Allah menciptakan manusia secara sia-sia. Allah telah menurunkan aturan syariat. Dia akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberi pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Nah, pesan ayat 8 yaitu Allah itu merupakan hakim yang adil, memberi putusan yang adil. Jadi tidak ada Allah menciptakan manusia secara sia-sia. Allah telah menurunkan aturan syariat yang harus kita patuhi. Jadi apa kesimpulan pada hari ini, pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pesan-pesan surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Yang pertama, bahwa buah tin dan zaitun itu banyak tumbuh di Syam. Kemudian tempat negeri yang aman itu adalah
Jangan hanya sekedar pembelajaran tapi tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu menaati segala aturan Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Apa aturan Allah? Itu melaksanakan perintahnya. Apa perintahnya? Salat, puasa, bayar zakat. Nah, seperti itu. Apa larangan Allah? Tidak boleh mencuri, tidak berbohong, membantu kepada orang tua, tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kemudian kalau kita durhaka maka tempatnya adalah neraka. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, apa tempatnya? Surga. Maka mendapatkan pahala yang tiada putusnya. Nah, itu yang harus kalian terapkan, yang harus kalian pahami. Dan materi minggu depan adalah menulis surat Atin dari ayat 1 sampai 8. Nah, kalian harus berlatih di rumah, lihat Al-Quran bagaimana cara menulis surat Atin dari ayat 1